Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia dengan NIM 25101162200015 dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai fonetik dari alat ucap sampai silabel. Nah, sebelumnya fonetik ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Dalam kajian fonetik terdapat beberapa aspek utama yang perlu dipahami, yaitu alat ucap, proses pembunyian bahasa, jenis bunyi bahasa, unsur suprasegmental, dan silabel. Nah, pertama di sini ada alat ucap. Alat ucap ini merupakan organ-organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi bahasa. Alat ucap ini mencakup berbagai bagian seperti bibir, gigi, lidah, dan langit-langit. Dalam proses pembentukan bunyi terdapat konsep artikulasi, yaitu pertemuan antara alat ucap aktif dan pasif. Alat ucap aktif ini adalah bagian yang bergerak seperti lidah dan bibir bawah, sedangkan alat ucap pasif itu adalah bagian yang tidak bergerak seperti gigi atas dan langit-langit. Contohnya, bunyi labial yang dihasilkan oleh bibir seperti pada huruf B pada kata bola. Bunyi dental yang dihasilkan oleh gigi seperti T pada kata tali, bunyi apikal oleh ujung lidah seperti D pada kata dari, dan bunyi palatal yang dihasilkan oleh langit-langit seperti C pada kata cari. Kedua, di sini ada proses pembunyian bahasa. Nah, proses pembunyian bahasa ini dimulai dari adanya aliran udara yang keluar dari paru-paru. Udara tersebut kemudian melewati pita suara yang menyebabkan getaran yang menghasilkan bunyi dasar. Setelah itu, bunyi tersebut dibentuk melalui proses artikulasi di rongga mulut atau hidung. Contohnya, saat mengucapkan kata mama, udara tersebut keluar dari paru-paru, pita suara bergetar, lalu bibir menutup dan membuka sehingga menghasilkan bunyi M dan A. Nah, yang ketiga di sini jenis bunyi bahasa. Bunyi bahasa itu dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu vokal, diftong, dan konsonan. Bunyi vokal merupakan bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada aliran udara seperti huruf A pada kata api atau I pada kata ibu. Nah, diftong ini adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan seperti ai pada kata pantai dan au pada kata pulau. Sementara itu, konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada aliran udara seperti B pada kata buku, K pada kata kaki, atau T pada kata tali. Nah, keempat di sini adalah unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental ini yang mengaruhi makna ujaran. Unsur ini meliputi tekanan nada dan jeda. Tekanan atau stres berkaitan dengan kuat atau lemahnya bunyi yang dihasilkan. Misalnya pada pengucapan kata dalam kalimat tertentu yang ditekankan untuk penekanan makna. Nah, nada atau pitch ini berkaitan dengan tinggi rendahnya bunyi. Contohnya pada kalimat seperti kamu sudah makan yang memiliki nada naik di akhir. Sedangkan jeda atau persendian itu merupakan hentian dalam ujaran seperti pada kalimat buku sejarah baru yang dapat memiliki makna berbeda tergantung jeda. Apakah buku sejarah baru atau buku sejarah baru? Nah, kelima di sini ada silabel atau suku kata. Nah, silabel atau suku kata ini merupakan satuan ritmis terkecil dalam ujaran. Silabel itu memiliki puncak bunyi yang terletak pada vokal. Dalam struktur silabel itu terdapat 3 bagian, yaitu onset, bagian awal, nukleus sebagai bagian inti yang umumnya berupa vokal, dan koda sebagai bagian akhir. Contohnya pada kata makan. Silabel pertama itu ma, terdiri dari onset M dan nukleus A tanpa koda. Sedangkan silabel kedua itu kan terdiri dari onset K, nukleus A, dan koda N. Contoh lain adalah kata air yang hanya memiliki nukleus dan koda tanpa onset. Sebagai kesimpulan, fonetik ini merupakan ilmu yang tidak hanya membahas bunyi bahasa secara sederhana, tetapi juga menjelaskan proses kompleks mulai dari produksi bunyi, klasifikasi bunyi, hingga struktur penyusunan bunyi dalam bahasa. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa setiap bunyi yang kita ucapkan sebenarnya melalui proses yang sistematis dan tidak dianalisis secara ilmiah. Baik, mungkin sampai di situ saja yang bisa dapat saya jelaskan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.